Salam adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali ya kakak masih bisa menyapa adik-adik di rumah dalam acara ibadah minggu online kita. Nah adik-adik, tentunya saat ini kakak percaya adik-adik di rumah masih dalam keadaan sehat. Karena apa? Karena Tuhan selalu melindungi kita, iya kan? Nah tentunya adik-adik udah siap dong untuk ibadah minggu online kita saat ini. Kakak mau mengajak adik-adik, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau serius walaupun kita melakukannya di rumah masing-masing. Oke adik-adik, kita mau mulai. Kakak mau mengajak adik-adik berdoa dengan sikap yang baik. Yuk kita lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau melindungi kami dan menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Tuhan, inilah doa kami, rasa syukur kami yang kami panjatkan kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, Allah yang baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oh ya adik-adik, ada yang tahu nggak ya? Besok tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? Ah iya benar, tanggal 17 Agustus. Nah biasanya tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan. Yeay, merdeka! Tapi adik-adik jangan sedih ya, walaupun saat ini karena kita masih mengalami virus-virus yang sungguh di luar keadaan, di luar kontrol kita, adik-adik tetap bisa merayakan dengan rasa syukur kepada Tuhan karena kita masih tetap sehat. Oke? Untuk memulai ibadah kita mau bernyanyi. Kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk bernyanyi. Dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, kakak mau pilih lagu Laskar Kristus. Yuk kita mau berdiri, kita mau bernyanyi dengan sikap yang tegas dan berbaris seperti di acara 17 Agustus. Oke? Nah, itu nanti satu lagu yang akan kita angkat, kita nyanyikan bersama-sama, dan nanti setelah lagu Laskar Kristus kita akan menyanyikan lagu kedua yaitu Show Me Your Ways, Your Ways. Tahu kan lagunya? Oke? Kita siap-siap. Yuk kita berdiri semua dengan sikap yang Laskar Kristus. Yuk kita bernyanyi. Pasukan menembak, saya tidak
adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Nuh, ya kan? Nabi yang sungguh luar biasa, sungguh setia kepada Tuhan. Dan minggu ini juga kita akan mendengarkan satu tokoh Alkitab lagi yang sangat luar biasa. Kita mau belajar akan kesetiaan satu tokoh ini. Oke? Biarlah kiranya adik-adik semua selalu percaya kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Baik susah, baik senang, baik tertawa maupun bersedih. Kita mau selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, apapun yang terbaik buat kita. Jadi adik-adik juga di rumah harus tetap dengar apa kata mama papa ya. Jangan melawan sama papa, harus dengar nasihat orang tua. Tapi kalaupun adik-adik merasa melakukan sesuatu yang salah, yuk kita cepat-cepat untuk berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Roh Kudus yang Manis. kaki kanan, kaki kiri, lihat atas, lihat bawah, lalu duduk. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Pendeta Robert Siahaan. Nah, jadi
kita akan belajar mengenai seorang pribadi yang sangat penting di dalam Alkitab, namanya Abraham. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami memahami firman-Mu, mengimaninya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Pak Robert mau tanya, siapa yang tahu siapa itu Abraham? Ya, saya anggap aja nih patung ini kita sebut patung Bapak Abraham. Siapa yang tahu? Ada yang tahu siapa itu Abraham? Nah, pasti mungkin ada yang menjawab Bapak orang percaya. Betul. Bapak Abraham adalah Bapak orang percaya. Maksudnya apa? Kenapa Bapak Abraham disebut Bapak orang percaya? Kenapa? Ya, lalu kenapa disebut Bapak Abraham mempunyai banyak anak? Pak Robert anaknya Pak Abraham. Ya, semua orang Kristen anak-anaknya Bapak Abraham. Kenapa? Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan. Hari ini Pak Robert akan membaca dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan dulu ya. Begini bunyi firman Tuhan, Kejadian 17 ayat 1 sampai 5. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Nah, jadi anak-anak sekolah minggu sudah tahu sekarang kenapa Bapak Abraham disebut Bapak orang percaya. Dan Abram itu ketika dipanggil di pasal 17 sudah berumur 99 tahun. Ya, Ishak belum lahir. Nanti ketika dia berumur 100 tahun baru Abraham mempunyai anak yang namanya Ishak. Nah, jadi Abram ini ketika umur 99 tahun dipanggil lagi. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan Tuhan berkata kepada Abram, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Maksudnya jangan melakukan dosa, jangan melakukan kesalahan-kesalahan, penipuan, kebohongan, pencurian, perzinahan, dan semua dosa. Jadi Abraham harus hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan di ayat 2, "Aku akan mengadakan perjanjian." Allah mengadakan perjanjian dengan Abram. Perjanjiannya apa? "Aku akan membuat engkau sangat banyak." Ya. Lalu Abraham sujud dikatakan. Nah, di ayat 4 dikatakan begini, "Dari pihakku Allah berbicara mengatakan begini,
inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau sudah kutetapkan untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Jadi Bapak Abraham itu dipanggil oleh Tuhan, ya, awalnya di dalam Kejadian 12, waktu itu dia berumur 75 tahun. Bapaknya Abraham itu sudah membawa dia dari Ur Kasdim ke tanah Haran. Nah, dari tanah Haran Tuhan memanggil Abram, ya, waktu itu namanya masih Abram. Kemudian di pasal 17 tadi ayat 5 sudah disebutkan namanya Abraham. Karena Allah menetapkan Abraham untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Maksudnya bangsa-bangsa. Maka itu disebut Bapak Abraham mempunyai banyak anak. Aku anaknya, kamu juga. Orang Batak, orang Jawa, orang Chinese, orang Ambon, semua suku, ya, semua orang yang percaya pada Allah disebut anak-anak Abraham, disebut anak-anak Allah. Karena apa Abraham disebut bapak orang percaya? Karena Abraham pertama adalah orang yang beriman. Beriman maksudnya apa? Beriman itu artinya mempercayai Allah, mempercayai firman Allah, mempercayai janji-janji Allah. Apa janji Allah? Allah akan menjadikan Abraham bapa banyak bangsa. Waktu itu sampai umur 99 Abraham belum punya anak. Aneh nggak ya? Nggak punya anak tapi akan disebut menjadi bapa banyak bangsa. Ya aneh dong, mana mungkin nggak punya keturunan, lalu Tuhan bilang keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit atau pasir di lautan. Luar biasa kan banyaknya. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan memberi seorang anak kepada Abraham dan Sarai istrinya. Dan ketika umur Abraham 100 barulah Ishak lahir. Jadi Abraham percaya apa yang dijanjikan Tuhan, walaupun sempat dia bingung bertanya kepada Tuhan mengenai keturunannya. Jadi Abraham itu pertama-tama disebut bapak orang beriman karena dia percaya kepada Allah dan firman Allah. Yang kedua, kenapa disebut bapak Abraham itu bapak orang percaya? Karena orang-orang yang percaya kepada Allah itu menjadi keturunan daripada Abraham, keturunan rohani. Apalagi yang bisa kita pelajari dari Abraham? Selain iman, yang kedua adalah ketaatan. Iman dan ketaatan. Jadi percaya kepada Allah lalu mentaati perintah Allah. Apa perintah Allah? Allah memanggil Abram untuk keluar dari tanah Haran menuju ke Kanaan. Jadi Abraham pergi. Waktu itu umurnya 75 tahun, keluar dari Haran menuju Kanaan. Untuk apa dia di Kanaan? Tinggal di sana dan beranak cucu. Maka ketika Abraham mempunyai anak Ishak, kemudian Ishak mempunyai dua anak. Siapa namanya? Esau dan Yakub. Lalu Yakub mempunyai anak berapa? 12 laki-laki plus 1 perempuan. Tetapi yang dihitung sebagai keturunan Israel menjadi suku Israel adalah 12 laki-laki. Ya, kita lihat nanti akhirnya yang pergi menjadi penguasa dan pemimpin besar di Mesir, anak Yakub, namanya siapa? Yusuf. Nah, nanti orang Israel itu ya banyak sekali tinggal di Mesir sampai Firaun itu ketakutan nanti orang Israel melebihi jumlah orang Mesir. Dan akhirnya mereka diperbudak, disiksa, menderita, dan Allah memanggil Musa membawa mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nanti 12 suku
Israel itu sesudah keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dari 12 suku itu ada satu namanya suku Yehuda. Ya. Nah, dari suku Yehuda itulah lahir seorang yang bernama Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Roh Kudus melalui Maria, seorang perawan, dan Yesus mati di kayu salib dan dia menebus, mengampuni semua dosa orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada seluruh firman Tuhan. Nah, semua orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Allah, disebut anak-anak Allah, tetapi juga disebut anak-anak Abraham, karena panggilan pertama diberikan kepada Bapak Abraham. Abraham beriman kepada firman Tuhan, Abraham taat pergi ke Kanaan, dan Tuhan membuat keturunan Abraham itu menjadi banyak sekali, dan terjadi semua bangsa-bangsa di dunia ini pasti ada orang Kristen, dan itulah yang disebut dengan Bapak Abraham menjadi bapak orang-orang percaya dari berbagai bangsa. Apalagi yang bisa kita pelajari dari Bapak Abraham? Selain iman, ketaatan, yang ketiga kasih. Apa itu kasih Abraham? Waktu Abraham pergi ke tanah Kanaan, dia membawa Lot, itu keponakannya, karena papanya Lot sudah meninggal, bahkan tidak disebut ibunya. Kemungkinan ibunya juga sudah meninggal. Dan Lot itu sudah punya ternak, domba, kambing, kemah. Jadi dia sudah punya sendiri perlengkapan. Suatu kali karena gembala-gembalanya Bapak Abraham dengan gembalanya Lot, keponakannya itu ribut. Karena apa? Ribut, berebutan sumur, berebutan lahan. Gimana nih, udah banyak kambing domba kita. Akhirnya Bapak Abraham panggil, Bapak Abraham memanggil Lot, keponakannya. Lot, daripada ribut-ribut berantem, sekarang saya meminta kamu memilih. Kamu boleh pilih. Kalau kamu pilih sebelah kanan daerah ini, maka aku akan memilih kiri. Kalau kamu memilih sebelah kiri, aku akan memilih sebelah kanan. Bayangkan, dia kan sebetulnya pengganti bapaknya dia, atau boleh dibilang itulah bapaknya. Tetapi Abraham mengalah. Dia tahu Allah itu Maha Kasih dan memelihara dia. Maka dia menawarkan kepada Lot, dan Lot memilih tanah yang dia sukai, yang memandang ke arah Sodom dan Gomora, mendekat ke sana, dekat kota Sodom. Tetapi Tuhan akhirnya memberi tanah yang lebih luas dan banyak kepada Abraham, dan Abraham pun pernah menyelamatkan Lot waktu ada orang musuh menyerang daerah Kanaan. Lot dan istrinya dan banyak orang dibawa oleh musuh. Lalu Abraham membawa 300-an lebih orang yang terlatih, dan Lot dibawa kembali. Itulah kasih daripada Abraham. Jadi hari ini kita belajar mengenai 3 hal dari Abraham. Iman, percaya kepada Allah dan firman Allah. Kedua, ketaatan. Abraham mau dipanggil keluar dari tanah Haran menuju Kanaan untuk dijadikan Allah Bapa orang percaya. Ketiga, kasih. Dia mengasihi keponakannya dengan luar biasa. Jadi percaya kepada Allah, kita harus percaya kepada firman Allah, kepada Alkitab. Semua yang ditulis dalam Alkitab ini kita harus pelajari dengan baik-baik dan turuti, taati firman Tuhan, dan juga kita harus mengasihi siapa saja yang ada di dalam hidup kita. Papa, mama, kakak, adik, opa, oma, dan semua orang, teman-teman di sekolah, dimanapun kita harus mengasihi mereka. Kita nyanyi lagi yuk. Bapak Abraham, ikutin nyanyi.
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Siapa anaknya? Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, lalu duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah belajar tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah orang yang beriman, percaya kepada firman Tuhan dan panggilan Tuhan dan rencana Tuhan. Bapak Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan. Abraham taat untuk keluar dari tempat di mana mereka tinggal untuk pergi ke Kanaan. Dan Tuhan menjadikan Abraham bapa orang percaya bagi banyak bangsa. Bapak Abraham juga adalah orang yang penuh dengan kasih. Bapak Abraham sangat mengasihi Lot dan orang-orang di sekitarnya. Ajar kami ya Bapa sebagai anak-anak Tuhan. Ajar kami ya Bapa sebagai anak-anak Tuhan agar kami juga memiliki iman, ketaatan kepada Allah, dan juga agar kami mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Bapa di surga, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dadah, Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman yang sangat luar biasa Pak Robert. Semoga adik-adik di rumah bisa mengikuti jejak Bapak Abraham yang diceritakan oleh Pak Pendeta Robert tadi. Oke adik-adik, setelah ini kita akan ada aktivitas. Jangan lupa ya, nanti aktivitasnya harus dikerjain. Oke, setelah selesai mengerjakan aktivitasnya, yuk kita share ke grup ibadah kita masing-masing. Yang kelas kecil, yang kelas besar, yuk kita sama-sama dengan semangat ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Oke? Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa supaya minggu depan kita masih bisa melakukan ibadah kita dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan sikap doa, kakak mau ajak kita berdoa kembali untuk menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan kiranya adik-adik sekolah minggu, Engkau selalu berkati, Engkau berikan hati yang mau setia kepadamu, hati yang mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah online kita minggu ini. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita akan ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Tetap setia untuk beribadah, berdoa, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.